Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat channel UKM Online. Sudah hampir 2 minggu saya nggak mengupload konten karena banyak pekerjaan ya. Dan alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat halaman arahan atau landing page dengan WordPress. Dan saya akan menunjukkan cara tercepat dan mudahnya untuk membuat landing page yang efektif. Dan juga saya akan menjelaskan elemen-elemen penting yang harus ada di landing page yang efektif, sehingga nantinya landing page yang akan kita gunakan ini nanti itu bisa membantu Anda meningkatkan konversi dari bisnis Anda. Setelah kita berada di dashboard dari WP admin kita langsung aja arahkan ke bagian menu pages ini. Kita klik add new. Oke, sekarang kita sudah diarahkan ke halaman editor, dan ini adalah halaman editor dari bawaan WordPress, yaitu Gutenberg. Kalau Anda ingin mengubah tampilan bawaan ini ke editor klasik atau classic editor, Anda bisa tonton video tutorialnya di sini. Untuk penggunaan biasanya emang lebih mudah menggunakan editor klasik, apalagi kalau Anda masih pemula. Langkah berikutnya kita akan berikan nama ya untuk landing page kita ini. Berikan judul atau nama sesuai dengan tujuan Anda membuat landing page. Di sini saya akan berikan namanya demo landing page. Kemudian kita klik publish. Lalu klik lagi publish. Nah, setelah kita klik publish, lalu kita arahkan kursor ke bagian edit with Elementor ini. Ya, ini kita klik. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman atau alat untuk membangun halaman website atau landing page kita. Tapi sebelumnya kita akan buat ini menjadi kosong ya, jadi nggak ada header dan footernya. Ini kita akan hilangkan terlebih dahulu. Jadi caranya, arahkan kursor ke bagian pojok kiri bawah. Ini ada icon gerigi ya, setting. Ini kita klik. Lalu di bagian page layout ini kan masih default ya. Ini kita klik, lalu kita ubah menjadi Elementor Canvas. Kita tunggu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan insya Allah di sini kita akan mulai membangun landing page kita dengan menggunakan tema Astra. Ini tema gratis. Kalau Anda belum tahu cara menginstal atau mendownload tema Astra ini, Anda bisa tonton video panduannya di sini. Ya, Anda bisa tonton, dan ini gratis. Meskipun gratis, tapi ini seperti tema premium ya. Dan kalau Anda menggunakan Elementor Pro, Anda bisa klik ini. Di sini Elementor menyediakan template-template yang sangat keren. Tapi kalau Anda menggunakan Elementor Pro, kalau versi gratis itu nggak ada ya. Meskipun ada temanya, tapi kita nggak bisa menggunakannya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk membangun atau mendesain landing page kita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol lonceng agar Anda nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari saya. Nah, kita langsung aja klik starter template ini. Kita klik. Nah, di halaman tersebut kita ubah ke menu yang blok ya. Kita pilih yang blok.
Lalu di bagian tab sebelah kiri ini, yang all ini kita klik, kita pilih yang bagian hero. Ya, kita pilih yang bagian hero ini. Nah, di sini kita bisa memilih template-nya. Kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita, dan juga kita bisa menyesuaikan dengan produk atau layanan yang ingin kita tawarkan. Dan ini gratis semua. Ini adalah tampilan untuk hero-nya. Nah, di sini saya akan ambil contoh temanya yang akan saya gunakan. Mungkin yang ini, ya, saya akan gunakan yang ini. Jadi kita tinggal klik aja, lalu kita klik import blog. Nah, inilah tampilan dari halaman landing page kita di bagian hero. Nah, jadi kalau kita ingin tampilan penuh, kita bisa klik yang ini. Nah, ini keren banget ya. Jadi kalau ini merasa kurang pas atau kurang cocok, kita bisa ganti lagi. Kita bisa hapus, caranya seperti ini. Kita bisa hapus, ya, lalu kita pilih yang lain. Lalu kita pilih yang blog. Kemudian di bagian kategori hero ini kita pilih mana yang lebih menarik untuk produk atau bisnis kita, ya. Dan saya tetap akan menggunakan yang ini. Kemudian klik import blog. Oke, kita akan lanjutkan, dan seperti yang saya bilang di awal, saya akan jelaskan beberapa elemen-elemen penting yang harus ada di landing page sehingga kita akan memiliki sebuah landing page yang efektif atau convert. Dan ketika nanti kita akan menggunakan landing page tersebut untuk menjalankan iklan, maka insya Allah kita akan mendapatkan konversi yang tinggi. Sebab kalau kita membuat landing page kalau nggak convert, nggak efektif, maka hasil iklan pun itu dijamin nggak bakal convert. Untuk headline atau judul, kita harus membuat sebuah headline yang menarik perhatian. Jadi kita harus menggunakan judul yang mencolok dan juga relevan dengan penawaran kita. Karena headline yang kuat akan dapat menarik perhatian pengunjung dari awal. Ya, mereka langsung terbius dengan judul yang ada di landing page kita. Nah, sedangkan yang di bawahnya adalah subjudul. Subjudul ini menjelaskan penawaran Anda secara lebih detail. Ini akan membantu pengunjung yang mereka mengklik landing page kita itu, mereka akan paham, ya, mereka akan paham dengan cepat apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan tindakan yang kita tawarkan di landing page kita. Kemudian untuk gambar, atau bisa juga kita gunakan video, Anda harus gunakan media visual yang mendukung pesan Anda. Jadi nggak boleh sembarangan. Gambar atau video yang relevan nantinya dapat membantu pengunjung juga memahami penawaran Anda dengan lebih baik. Media visualnya itu harus fokus. Dan untuk tombol call to action-nya ini, kita bisa membuat semacam formulir kontak atau pendaftaran. Itu kalau Anda ingin mengumpulkan informasi dari pengunjung sebanyak-banyaknya. Jadi Anda bisa menyertakan formulir kontak atau pendaftaran yang cukup sederhana lah. Dan Anda juga harus memastikan formulir ini nggak terlalu panjang. Misalnya Anda membutuhkan beberapa informasi kontak dari pengunjung, hanya nama, alamat email, dan nomor telepon. Nah, misalnya seperti itu. Jangan terlalu banyak, karena nanti biasanya pengunjung itu akan males mengisi form pendaftaran yang Anda siapkan di landing page Anda. Untuk call to action atau ajakan bertindak ini, Anda juga harus menggunakan CTA yang menonjol dan mengajak pengunjung untuk melakukan tindakan tertentu.
Begitupun untuk warnanya itu harus benar-benar mencolok. Ya, ini juga nanti akan mempengaruhi aksesibilitas dari landing page kita. Dan termasuk yang namanya call to action itu bisa seperti daftar sekarang atau beli sekarang. Nah, itu contoh dari call to action atau ajakan bertindak. Ya, tapi kalau Anda ingin membuat formulir kontak atau form pendaftaran, di sini Anda nggak bisa membuatnya kalau masih menggunakan Elementor gratis. Elementor free itu nggak bisa. Kita bisa membuatnya, tapi kita harus menggunakan Elementor Pro atau Elementor yang berbayar. Contohnya seperti ini. Kalau kita ingin membuat form. Nah, ini yang akan kita gunakan. Di sini kan ikonnya gembok semua, berarti kita nggak bisa menggunakannya. Karena kita menggunakan versi gratisan, maka kita hanya bisa mengarahkan call to action ini ke halaman thank you atau ke WhatsApp kita. Nah, sekarang bagaimana cara mengedit elemen-elemen yang ada di bagian hero ini? Caranya sangat mudah, meskipun sebelumnya Anda belum memiliki pengalaman untuk membuat atau mendesain sebuah website atau landing page. Anda nggak perlu memasukkan kode-kode tertentu atau hal-hal yang lain yang bikin rumit. Yang penting Anda sudah menyiapkan image atau videonya dan juga judul, subjudul maupun untuk call to action-nya ya. Kalimat ajakan bertindaknya itu Anda sudah siapkan, dan juga kalau Anda ingin mengarahkan call to action-nya itu ke WhatsApp misalnya, Anda sudah siapkan linknya. Di sini saya akan jadikan contoh landing page ini misalnya untuk menawarkan produk sepeda. Ya. Jadi caranya ini kita klik ya, di bagian ini ada bagian ikon pensil, ini kita klik. Nah, di sini akan muncul di tab sebelah kiri ini akan muncul tampilan dari image yang di sini. Nah, ini kita klik nih. Ini kita klik. Lalu kita masukkan gambar yang sudah kita siapkan. Misalnya di sini saya akan masukkan ini ya, misalnya ini ya. Lalu kita klik. Setelah kita pilih atau setelah kita menentukan gambar, lalu kita klik select. Nah, seperti ini. Ya, tampilannya kan seperti ini. Ya, keren banget. Dan ini hanya contoh aja. Jadi caranya seperti ini ya. Klik icon pensil ini, maka akan diarahkan ke sini, lalu klik, kemudian kita pilih image-nya. Tentu image yang sesuai dengan produk atau jasa yang akan Anda tawarkan. Nah, untuk image juga, Anda juga nggak bisa sembarangan memasukkan gambar tanpa Anda mengkompres image yang Anda masukkan ke landing page Anda, karena ini nanti akan mempengaruhi kecepatan dan loading dari landing page Anda. Ketika landing page Anda itu lemot, ketika orang mengklik dan pemuatan halamannya itu sangat lambat, nah, mereka nggak menjadi mengklik landing page Anda. Maka skala gambar yang Anda siapkan pun itu harus Anda kompres terlebih dahulu. Dan insya Allah nanti akan saya sisipkan beberapa link yang bisa Anda kunjungi untuk mengkompres image-image dari produk atau jasa Anda. Ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke judul. Di sini seperti yang saya bilang tadi, masukkan judul yang menarik perhatian pengunjung. Kita klik aja ini atau klik icon pensil ini, maka akan muncul di tab sebelah kiri. Jadi kita mengeditnya di sini, bukan di sini. Di sini saya akan coba berikan contoh judulnya ya, sesuai dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Saya akan coba
edit headline-nya dengan sepeda gunung misalnya ya, dengan sepeda gunung. Nah, kalau Anda lihat di sini antara image dengan judul ini kan nggak nyambung kayaknya ya, nggak relate gitu. Jadi kita ubah nih, saya akan coba ganti dengan gambar yang mana ya. Saya akan coba, kalau ini fokus nggak, kita lihat ya. Oke lah ya, ini anggap aja sepeda gunung ya. Saya sendiri sebenarnya nggak ngerti ya tentang sepeda. Nah, untuk font ini ya, untuk tipe font ini kita juga nggak boleh ngasal, karena nanti akan mempengaruhi juga untuk kecepatan dan loading dari landing page kita. Jadi ada beberapa font yang saya sarankan untuk Anda gunakan. Nah, di sini kalau untuk pengganti fontnya, ini Anda klik dulu ya. Nah, di bagian tab sebelah kiri ini, Anda arahkan kursor ke bagian style atau gaya. Ini Anda klik. Lalu pilih yang tipografi. Ini Anda klik. Nah, kemudian di bagian family ini, nah ini kan default nih. Ini kita klik. Kita akan pilih misalnya Montserrat ya, Montserrat. Nah, ini nggak berat nih, ini ringan nih. Menggunakan font ini akan membantu kita untuk meningkatkan kecepatan dan loading dari landing page kita. Atau juga Anda bisa gunakan pop-in ya, pop-in. Nah, atau bisa juga Anda bisa juga gunakan Roboto ini ringan semua ini ya. Nah, tinggal Anda pilih aja. Tapi kalau saya, font yang sering saya gunakan adalah Montserrat atau pop-in. Di sini saya akan pilih Montserrat. Nah, ya, kita pilih ini. Nah, untuk menebalkan dan menipiskan huruf, kita klik di bagian ini, di bagian white ini kita klik, lalu kita bisa tentukan di sini semi bold, nah seperti ini kan, atau yang 900 ini, nah seperti ini ya. Lalu untuk ukurannya, Anda bisa tentukan di sini, di size ini, nah ya seperti ini. Anda bisa kecilkan dan besarkan, dan biasanya ini saya akan buat 48 ya, tergantung dari template yang akan kita gunakan. Misalnya saya akan buat 60 lah ya. Oke, kemudian kita akan pindahkan ini posisinya ke tengah. Ini kan posisinya di sebelah kiri ya, condong ke kiri. Nah, caranya kita arahkan kursor ke bagian konten ini, di bagian alignment ini kita arahkan ke center. Nah, seperti ini ya, kita bisa lihat tampilan penuhnya. Nah ya, Anda tinggal atur aja, dan size nya juga jangan terlalu besar ya. Dan ini cara mengedit untuk headline dan juga posisinya. Nah, untuk subjudul seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menjelaskan lebih detail apa yang kita tawarkan di sini ya, di headline ini. Misalnya dapatkan kesempatan langka ya, diskon 25% dan bonus aksesoris yang sangat menarik ya. Ini contoh ya. Kemudian kita bisa ubah posisinya seperti tadi. Cuma kalau untuk headline dan subjudul ini yang digunakan adalah
beda ya untuk widgetnya, kita akan klik yang bagian style ini. Nah, kita akan ubah di sini posisinya ke tengah. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk button call to action-nya juga sama. Kita akan ubah posisinya ke tengah ya. Di bagian konten ini sudah siap. Lalu dia akan pindah ke sini. Dan di sini saya akan contohkan misalnya ketika pengunjung mengklik button call to action ini, mereka akan diarahkan ke WhatsApp kita misalnya. Nah, di sini di bagian ini Anda masukkan link dari WhatsApp Anda. Kemudian untuk mengubah atau mengedit teksnya ini adanya di bagian teks ya, di bagian call to action ini kita ubah. Misalnya dapatkan diskon Anda ya. Jadi ketika mereka mengklik button tersebut, mereka akan langsung diarahkan ke WhatsApp. Dan Anda juga bisa mengubah ya bentuk dari button tersebut ya. Ini kan persegi ya. Kalau Anda mengubah bentuknya, Anda bisa klik ke bagian style ya. Kita klik, kemudian nah, ini ada namanya border radius ya. Anda bisa ubah bentuknya. Misalnya di sini saya akan buat skalanya 10, maka dia akan berubah ya. Oke, saya rasa ini cukup. Dan setelah Anda memahami bagaimana cara mengaplikasikan konten-konten dari produk atau jasa Anda di bagian hero ini, kita akan melanjutkan ke section berikutnya ya. Kita akan menambahkan elemen-elemen penting lain yang harus ada di landing page kita. Jadi caranya, kita klik lagi icon dari starter template ini. Kemudian kita pilih blok. Lalu di bagian all atau kategori ini kita klik. Lalu kita pilih fitur. Ya, kita pilih fitur. Nah, di sini kita akan pilih template-nya. Misalnya yang akan saya ambil contohnya ini. Ya, ini kita klik. Lalu kita klik import block. Nah, fungsi dari elemen yang ingin kita gunakan ini untuk deskripsi penawaran atau bahasa digital marketingnya itu fitur dan benefit. Ya, di sini kita akan memunculkan fitur apa aja yang dimiliki oleh produk atau jasa kita, dan juga apa keuntungannya ketika mereka membeli produk atau jasa kita. Jadi apa sih sebenarnya fitur dan benefit itu ya? Jadi fitur adalah atribut atau karakter fisik dari produk itu sendiri. Ini adalah aspek teknis atau spesifik yang dimiliki oleh produk. Jadi fitur memberikan informasi tentang apa yang dilakukan atau apa yang dimiliki oleh produk tersebut. Nah, misalnya kalau di kasus landing page ini, yaitu sepeda gunung, misalnya kerangka sepeda gunung ini terbuat dari aluminium. Nah, ini adalah fiturnya. Nah, di sini akan saya contohkan langsung ya. Jadi caranya dengan kita klik ini ya, kita klik ini. Ya, misalnya fiturnya ada beberapa nih dari sepeda ini. Kita di sini saya akan munculkan 4 fitur. Ya, yang pertama ini. Misalnya ini akan saya masukkan tadi apa? Kerangka aluminium. Ya. Kemudian nah, di sini kita masukkan manfaatnya. Ya, manfaat dari fiturnya ini apa? Manfaat dari produk ini apa? Misal di sini saya akan masukkan lebih ringan dan tahan lama.
tentu untuk deskripsi dari manfaat ini kita akan masukkan lebih detail ya, untuk menjelaskan manfaat ketika menggunakan sepeda gunung dengan kerangka aluminium. Jadi beginilah cara mengaplikasikan fitur dan benefitnya. Sedangkan manfaatnya tadi kan fitur ya. Nah, sedangkan manfaatnya adalah bagaimana produk tersebut memberikan nilai atau solusi kepada pelanggan. Ini adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh pelanggan ketika mereka menggunakan produk tersebut. Jadi kita memberikan solusi ya, manfaat yang memberikan solusi. Mungkin mereka sudah memiliki sepeda ya, tetapi sepedanya itu berat gitu, berat dan juga nggak tahan lama. Manfaat ini akan memberikan solusi untuk mereka sehingga mereka mau mengambil penawaran dengan membeli sepeda ini. Nah, dalam pemasaran ya, untuk halaman fitur dan benefit ini ya, ini sangat penting banget. Fitur memberikan dasar teknis, sementara manfaat menjelaskan mengapa produk atau jasa ini berharga dan bagaimana dapat memenuhi kebutuhan atau masalah pelanggan ya. Jadi kombinasi keduanya antara fitur dan benefit ini membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang produk dan menggugah minat calon pelanggan. Jadi ini sangat penting banget teman-teman. Dan juga untuk ikon ini Anda harus gunakan. Ini akan membantu pelanggan lebih memahami ya dengan adanya ikon. Nah, di sini kan ikonnya bergambar hati ya. Kita bisa ubah. Nah, caranya kan kita sudah klik nih ya. Kita klik ini, di bagian ini kita klik. Setelah kita diarahkan halaman tersebut, kita pilih. Anda pilih sesuaikan dengan fitur yang ada di produk atau jasa Anda. Jadi nggak perlu harus sama persis gitu. Yang penting ada kemiripan atau bisa mewakili lah untuk ikon-ikonnya ini. Di sini misalnya saya akan pilih, nah ini ya. Nah, ini saya akan pilih ini misalnya. Nah, masukkan semua fitur-fitur yang ada di produk atau jasa Anda di sini. Misalnya fitur atau manfaat yang ada di produk atau jasa Anda itu lebih dari kolom yang ada di tema tersebut. Misalnya di sini ada 4 ya. Lebih dari 4 misalnya. Anda bisa pilih tema yang lain ya, template yang lain, atau ini juga bisa Anda tambah ya. Caranya dengan klik duplikat ya. Klik duplikat. Ini Anda arahkan kursor ke sini ya. Kemudian ini ada icon ya, duplikat icon box ini. Anda klik aja, maka akan menambah satu kolom lagi ya, seperti ini. Oke, yang ini saya hapus saja. Jadi misalnya saya di sini memiliki fitur dari produk sepeda ini ada 4 ya. Dan kalau umpama fiturnya lebih, bisa juga kita filter atau kita buat sederhana. Misalnya fiturnya ada 6 atau 8 ya. Kalau bisa jangan lebih dari 10. Anda bisa filter ya, Anda bisa gabungkan ya, semua fitur-fiturnya itu Anda gabungkan menjadi 4 atau menjadi 5. Nah, kemudian untuk deskripsi dari manfaatnya pun Anda bisa gabungkan. Nah, kemudian untuk di bagian headline ini Anda bisa edit dengan menggunakan kalimat yang hampir-hampir mirip seperti inilah ya. Misalnya keunggulan mengendarai, apa ini mereknya tadi, Eco Trail. Ini contoh aja ya, Eco Trail ya. Anda bisa buat teksnya ini nanti di mana, di ChatGPT ya. Nah, untuk judul ini dia tuh mewakili fiturnya, mewakili fitur secara keseluruhan. Dan deskripsinya ini adalah untuk benefitnya ya. Di sini coba saya akan edit. Nah, misalnya ini ya. Kita cek. Ya, keren banget.
Jangan lupa Anda untuk mengatur font dan juga ukuran ya, size-nya agar menjadi lebih rapi. Untuk jarak dari atau spasi dari font ini mungkin terlalu renggang ya, kita buat lebih rapet gitu ya. Kita setting aja di bagian style ini, kita ubah, kita akan edit, lalu klik typography ya. Di sini jangan lupa untuk dibuat tipe fontnya sama, yaitu Montserrat. Kemudian untuk size kita bisa perkecil. Untuk ini ya, sorry di bagian ini ya, di bagian title ya, di bagian ini. Nah, ini kita klik bagian style, terus di bagian typography kita klik. Nah, ini size-nya kita atur ya, jangan terlalu besar ya, seperti ini cukup ya, atau kita buat ke 45 lah mungkin ya, kita buat 45. Jarak dari setiap tag ini kan lumayan jauh nih ya, ini juga akan mempengaruhi teman-teman untuk kecepatan downloading dari websitenya ya. Jadi terlalu banyak ruang kosong ya. Nah, ini caranya kita di bagian line height ini kita atur. Nah, ya. Jadi jangan sampai terlalu renggang, juga jangan terlalu rapet gitu. Nah ya, kita atur aja. Nah, yang lain juga sama ya, diatur. Untuk fontnya diubah, tipe fontnya disamain, kemudian untuk size-nya juga diatur. Lalu untuk umpama Anda ingin mengubah warna icon atau warna teksnya, bisa. Caranya begini, misalnya kita akan ubah warna icon dan teksnya ya. Kita klik aja, lalu klik di bagian style atau gaya, kemudian kita mau mengubah warna ikonnya, kita klik di bagian icon ini ya, lalu di bagian primary color ini kita klik ya, kita bisa tentukan warna sendiri, misalnya mau warna hijau gitu ya, warna hijau. Nah, dia akan berubah warnanya ya, warna hijau. Yang ini kalau mau samain warnanya hijau semua ikonnya bisa. Jadi caranya kita nggak perlu membuat secara manual. Jadi caranya kita membuat warnanya sama ya, misalnya ini warnanya juga akan kita ubah ya. Kita ke konten, bagian konten, lalu kita akan ubah warnanya menjadi biru umpama, misalnya ya, contoh biru. Lalu kita mau samain semua nih, semua kolom fitur maupun benefitnya. Caranya di bagian icon pensil ini kita klik kanan ya, di bagian mouse-nya kita klik kanan, lalu kita klik copy, kita pilih copy ya, lalu di bagian ini kita arahkan ke bagian sebelahnya, kolom sebelah, kita klik kanan lagi, lalu kita klik paste style, klik. Nah ya, sama di sini juga lakukan hal yang sama. Jadi kerjaan kita lebih cepat dan tentu ini akan memudahkan pekerjaan kita, dan juga waktu yang kita butuhkan pun lebih singkat. Nah, inilah cara kita mengedit template untuk bagian atau section fitur dan benefit ya. Karena ini hanya demo, jadi ini saya nggak kerjakan semua ya, silakan nanti Anda teruskan aja. Oke, setelah Anda memahami salah satu elemen penting yang harus ada di landing page kita, agar landing page kita ini menjadi sebuah landing page yang efektif, yaitu dengan memunculkan fitur dan benefit dari produk atau jasa yang ingin kita tawarkan. Nah, langkah berikutnya kita juga akan memasukkan salah satu elemen penting, yaitu dengan menampilkan gambar atau video dari produk atau jasa kita. Kita klik lagi di bagian logo starter template ini. Kita akan memilih templatenya. Kemudian kita pilih blok. Nah, di bagian ini kita bisa menggunakan beberapa kategori template ya. Kita bisa menggunakan fitur, ya, template dari fitur ya.
kita bisa pilih di sini. Kemudian kita juga bisa memilih template-nya di bagian kategori service ya. Ini kita bisa pilih di sini ya. Kemudian ada lagi di bagian portofolio juga bagus ini ya. Anda bisa pilih juga nih di sini ya. Tinggal Anda pilih aja, sesuaikan dengan bisnis Anda. Lalu kita juga bisa pilih di bagian mana? Nah, ini ada image and text. Jadi ada 4 kategori template yang bisa kita gunakan untuk menampilkan gambar atau video dari produk atau jasa yang ingin kita tawarkan. Di sini saya akan coba pilih yang mana tadi? Portofolio ya. Saya akan coba pilih yang ini. Saya akan pilih template-nya. Ya, di sini saya akan menampilkan beberapa produk ya, dari sepeda, 2 atau 3 produk lah yang ada teksnya. Saya akan coba pilih yang ini aja. Lalu kita klik import block. Headline-nya ini akan saya edit. Misalnya performance. Kemudian kita akan kasih coba deskripsi ya. Jadi caranya kita bisa ambil widget dari sini ya. Kita klik ini icon titik 9 ini, lalu akan muncul widgetnya. Fitur-fiturnya kita ini bisa gunakan ya, tapi yang ada icon gembok ini nggak bisa gunakan. Jadi caranya, misalnya kita ingin menggunakan text editor ya, caranya kita tekan, lalu kita seret, kemudian kita lepas ya. Jadi caranya seperti ini, kita tekan, lalu seret, kemudian kita lepas seperti ini. Nah, ya ini untuk deskripsi dari judulnya. Kita bisa ubah posisinya ke tengah. Di bagian style ini kita klik, lalu kita pindahkan posisinya. Atau bisa juga kita dengan cara duplicate ya. Untuk di bagian ini kita caranya sama seperti sebelumnya, kita klik ini duplicate. Nah, di sini saya akan gunakan yang text editor aja. Kita akan edit, kita klik. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Anda bisa buat konten-kontennya di ChatGPT. Oke, kemudian kita akan masukkan image-nya. Kita klik ini ya, di bagian icon pensil ini kita klik. Nah, di tab kiri ini muncul, kita lanjutkan dengan mengkliknya untuk memilih image yang akan kita tampilkan. Anggap aja saya sudah mengupload image-nya ya di komputer saya. Di sini saya akan munculkan ini ya, anggap aja ini sepeda gunung. Kemudian ini juga sama, kita klik, kita akan ubah, kita akan ganti. Ini kayaknya timpang ya, ini kita bisa ubah juga ya. Ini karena contoh aja ya, karena demo ya. Tentu kalau tentu kita harus menyiapkan image-nya yang baik skala maupun visualnya tuh harus fokus, harus relevan juga. Kita bisa geser ini ke sini. Nah, mungkin ini untuk desainnya agak sedikit keren lah ya. Nah, kemudian di sini kita bisa edit dengan judul dari atau ini ya, nama dari produk tersebut, dari sepeda ini. Misalnya saya akan buat di sini ya, nama produknya XZ. Nah, misal seperti ini. Nah, di sini saya copy. Nah, contoh aja ya. Di sini saya akan buatkan, saya akan pastekan 2, 1 X misalnya. Oke. Kemudian di sini juga sama ya. Saya akan berikan namanya. Nah, ekstrim. Nah, misalnya seperti ini. 2, 3. Oke ya, kita coba lihat tampilan penuhnya. Nah, ini keren banget. Nah, untuk deskripsinya ya kita bisa masukkan juga deskripsi dari produk yang kita tampilkan ini. Kemudian untuk button kita bisa edit, miliki
sekarang. Nah, bisa seperti ini. Lalu kita akan ubah untuk bentuk dari button tersebut ya, atau kita juga bisa ini copy ini. Jadi di sini kita copy aja, copy, klik kanan copy. Nah, di sini biar sama ya tampilannya. Nah, ini kita pastekan di sini, tapi paste style ya. Kita klik kanan lalu paste style. Nah, ini adalah salah satu elemen penting yang harus ada di landing page kita ya, untuk menampilkan bagaimana menampilkan produk atau jasa dari bisnis kita. Ini tinggal dirapikan ya, untuk fontnya, teksnya ini tinggal dirapikan aja. Setelah kita menampilkan foto produk atau layanan kita, langkah atau step berikutnya kita akan menampilkan testimoni pelanggan atau social proof dari pelanggan-pelanggan yang telah membeli atau menggunakan produk atau jasa kita ya. Kita akan menampilkan ulasan atau testimoni pelanggan yang puas di landing page kita. Dan testimoni ini dapat membangun kepercayaan pengunjung terhadap produk atau layanan kita nanti ya. Ini sangat membantu untuk meningkatkan kepercayaan. Jadi caranya kita langsung klik lagi icon atau logo dari starter template ini, dan kita akan menggunakan template-template yang ada di Astra. Kita klik blok, kemudian kita akan pilih ya, di sini kita akan cari testimonial. Nah, ini kita klik testimonial. Nah, di sini telah disediakan banyak template untuk kita gunakan ya. Ini banyak template dan keren-keren banget. Anda bisa pilih sesuai dengan selera Anda, dan juga Anda bisa tentukan berapa ulasan yang akan Anda tampilkan di landing page Anda ya. Ada yang cuma satu pelanggan, satu ulasan pelanggan, ada 3 ya, ada lebih dari 4 ya. Anda tinggal pilih. Dan di sini disediakan template ulasan berupa video maupun foto profil dan teks ulasannya ya. Jadi kalau Anda ingin menggunakan ulasan berupa video, saran saya gunakan aja satu video ya, agar landing page Anda itu nggak berat nantinya. Dan kalau Anda memiliki ulasan berupa dalam bentuk video, itu sangat bagus banget ya, kalau dibandingkan dengan ulasan berupa foto profil atau teks ulasan aja. Itu lebih tinggi tingkat kepercayaannya itu ketika kita menampilkan ulasan dalam bentuk video ya. Misalnya kita memiliki satu ulasan video, kita bisa menambahkan beberapa ulasan dalam bentuk foto profil dan teks ulasannya, bisa 2, 3 atau lebih. Nah, di sini saya akan coba pilih. Nah, saya akan coba pilih yang ini. Klik, lalu klik import block. Oke, sekarang kita sudah memiliki template-nya, jadi kita tinggal mengeditnya. Tentu kita harus sudah menyiapkan konten-kontennya, baik itu ulasan dari pelanggan yang puas ketika menggunakan produk atau jasa kita, maupun foto profil pelanggan, nama, dan juga title. Untuk title ini opsional ya, tapi kalau kita bisa mencantumkan statusnya, tentu itu makin lebih bagus ya. Nah, yang akan kita mulai edit pertama dulu yang ini ya, untuk judulnya. Misalnya kita klik ya, misalnya di sini akan saya ubah. Oke ya, kita bisa tambahkan deskripsinya. Klik, lalu saya akan pilih text editor, lepas, kemudian di sini saya akan edit. Ini sudah saya edit, saya akan geser posisinya ke tengah. Oke,
Ya, tinggal dirapikan aja, baik untuk mengubah fontnya, tipe fontnya ataupun size-nya. Ya. Nah, untuk mengedit bagian kontennya ini, kita tinggal klik aja yang icon pensil ini. Nah, ini adalah ulasan pelanggan ya. Anda masukkan ulasan pelanggan dari produk atau layanan Anda. Ya, Anda edit di sini. Kemudian ini untuk mengubah atau mengganti foto profil dari pelanggan Anda. Dan ini adalah nama ya, nama dari pelanggan. Di sini Anda edit. Kemudian ini statusnya. Dan status ini cukup bagus ya kalau dicantumkan. Misalnya pengusaha online, atau bisa kita juga tulis nama daerah ya, Jakarta. Nah, seperti ini. Dan kita juga bisa menambahkan rating di sini ya, bintang 5 misalnya ya. Caranya dengan mengklik icon titik 9 ini, kita bisa scroll ke bawah atau di bagian search box ini kita ketik aja start. Nah, inilah fitur atau widgetnya. Kita tinggal drag and drop ya, kita tekan lalu seret, lepas ke sini. Nah, inilah tampilan dari ratingnya ya. Kita bisa geser posisinya ke tengah. Yang ini juga kita bisa ubah posisinya ke tengah ya. Nah, untuk warna dari rating ini kita juga bisa ganti. Kalau kita nggak mau warna kuning ya, kita bisa ganti juga. Jadi caranya ke bagian style ini. Misalnya kita ingin mengubah ya warnanya di bagian ini ya. Kita ingin mengubah warna merah misalnya, atau warna merah marun gitu. Bisa ya. Ya, tapi saya mau yang warna tadi aja. Nah, kalau kita mau lebih cepat untuk mengembalikan warna dari rating ini ke warna semula, atau kalau Anda mengalami kehilangan konten, Anda bisa klik di bagian ini nih, di bagian history ini. Anda bisa klik, lalu Anda klik yang ini ya, di sesi sebelumnya ini Anda klik, maka dia akan kembali. Nah, kalau Anda kehilangan konten, sama caranya seperti itu. Sebelum diupdate ya, Anda bisa mengembalikan konten yang hilang. Oke ya, kemudian kita akan membuat, di sini kan ada 3 testimoni ya. Kita akan membuat 2 testimoni ini sama persis untuk tampilannya seperti yang di testimoni pertama. Caranya seperti sebelumnya. Kita klik ini kanan, kemudian kita copy. Ya, lalu kita paste style. Oke, sama kita buat paste style. Kemudian untuk bintangnya juga sama, untuk ratingnya kita copy. Nah, kalau yang ini kita pastekan ya, kita klik paste. Oke, ini sama, kita klik paste. Oke, ini sangat mudah banget ya. Nah, gimana kalau umpama saya belum memiliki ulasan pelanggan? Jadi caranya sangat mudah. Jadi saya akan berikan tipsnya. Anda bisa meminta bantuan dengan teman atau saudara ya untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk Anda. Anda bisa memberikan diskon berapa persen, misalnya 50%. Tapi tolong beri ulasan ya, beri testimoni gitu. Nah, nanti ulasan itu Anda bisa aplikasikan di sini ya. Jadi Anda harus mengusahakan landing page ini, landing page Anda itu ada testimoninya. Setelah kita menampilkan testimoni pelanggan, langkah selanjutnya untuk menjadikan sebuah landing page yang kita bangun ini menjadi sebuah landing page yang efektif, kita bisa menambahkan yang namanya garansi atau jaminan. Jadi kalau Anda menawarkan jaminan atau garansi dari produk atau layanan Anda mesti tunjukkan dengan jelas, misal seperti menampilkan logo dan deskripsinya. Agar apa? Agar dapat mengurangi ketidakpastian pengunjung ya, agar nggak ada keraguan ketika pengunjung
melihat garansi yang Anda tawarkan. Atau bisa juga Anda tampilkan semacam keamanan dan sertifikat. Seperti kalau bisnis Anda bisnis kuliner, ya, itu kan biasanya ada sertifikat halal atau BPOM, dan juga seperti produk-produk kesehatan atau kecantikan, itu kan biasanya ada sertifikatnya. Nah, itu Anda munculkan, ya, Anda cantumkan di landing page Anda agar pengunjung itu merasa aman, ya, merasa aman dan yakin dengan produk yang Anda tawarkan. Nah, yang akan saya tawarkan di sini adalah garansi. Jadi akan saya langsung klik aja ini, kemudian kita klik blok, lalu pilih di kategori ini, kita pilih heading. Nah, di sini kita bisa pilih template-nya, ya. Yang akan saya gunakan, bisa kita menggunakan warna hitam, warna putih, ya, terserah Anda. Nantinya Anda bisa tentukan sendiri. Di sini saya akan coba pilih yang warna hitam, ya. Lalu klik import blok. Oke, setelah mendapatkan template-nya, di sini kita memasukkan logo atau ikon dari garansi, ya, atau jaminan. Jadi cara untuk menambahkan image-nya, nah, ini di bagian tab sebelah kiri di fitur-fitur ini kita pilih yang widget untuk image, ya, kita tekan, seret, lalu lepas. Nah, seperti ini. Oke, kemudian akan kita masukkan gambarnya. Kita klik, dan saya sudah siapkan ini, ya. Lalu pilih, kemudian klik select. Nah, kalau Anda belum memiliki logo-logo seperti ini, untuk mudahnya Anda bisa membuat di Canva, ya, di canva.com. Itu Anda bisa buat di situ. Nah, ini untuk ukuran juga bisa kita edit. Di sini kita akan ubah coba ke medium. Nah, seperti ini. Ya, di sini kita masukkan untuk headline-nya, kita akan edit. Misalnya jaminan kualitas terbaik. Oke, lalu kita masukkan deskripsinya, ya, untuk lebih meyakinkan. Kita masukkan misalnya, oke, seperti ini, ya. Jadi ini hanya contoh, tinggal nanti Anda buat kontennya aja, ya, sesuaikan dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Nah, ini adalah contoh untuk menawarkan garansi. Kalau Anda ingin menawarkan keamanan atau sertifikat, teknisnya untuk membuatnya sama. Dan ini kalau Anda bisa menawarkan garansi atau memunculkan sertifikat atau keamanan, itu sangat bagus banget. Nah, setelah kita memunculkan penawaran yang bergaransi untuk produk atau layanan kita, berarti semua elemen-elemen penting yang dibutuhkan untuk membangun atau membuat sebuah landing page yang efektif ini sudah terpenuhi. Ya, jadi kita membuat landing page itu yang sederhana aja, tapi dia efektif. To the point aja, jangan terlalu banyak informasi yang sebenarnya pengunjung juga nggak butuhin gitu. Jadi kita to the point aja, sesuai dengan tujuan kita. Ya, jadi fokus sesuai dengan tujuan Anda dalam membangun landing page, ya, apakah untuk mendapatkan pembelian, mendapatkan banyak pendaftaran, ya, untuk mendapatkan banyak subscribe, atau untuk voucher diskon. Lalu Anda periksa nih, Anda cek, ya, apakah ada tulisan-tulisan yang typo, ada yang salah, Anda perbarui, ya, Anda perbarui. Dan untuk pembuatan konten pun pastikan bisa membius pengunjung. Untuk penggunaan warna, ya, untuk penggunaan warna yang tepat, gunakan skema warna yang sesuai dengan bisnis Anda. Dan Anda harus pastikan juga kalau elemen dari CTA ini atau informasi penting lainnya, ya, seperti
fitur, benefit, atau tautan ke informasi lebih lanjut seperti syarat dan ketentuan. Berikan penjelasan singkat tentang tautan tersebut. Ya, misalnya ini ya, pelajari lebih lanjut, tentang garansi dari produk kami di sini. Nah, di sininya ini kita bisa buat hurufnya lebih besar. Kemudian di sini kita masukkan linknya. Bisa kita arahkan ke WhatsApp atau kita buat halaman khusus, ya, halaman khusus yang kita tautkan nanti di sini. Jadi cara menautkannya itu di icon link ini, kita klik ini. Nah, tinggal masukkan aja linknya. Maka ketika mereka klik ini, mereka akan diarahkan ke halaman tersebut. Mereka akan baca deskripsi dari ketentuan untuk mendapatkan garansi. Apakah garansi ini untuk semua produk, ya, atau produk-produk tertentu aja. Nah, di situ ada penjelasannya. Misalnya ini ya, https, saya buat contoh aja ya, google.com, lalu kita klik apply. Nah, maka di sini warnanya pun akan beda, ya. Nah, ketika mereka klik, maka mereka akan diarahkan atau didirect ke halaman tertentu atau ke link WhatsApp. Ya, jadi ini harus dibuat kontras, ya, dibuat kontras. Untuk warna dari CTA juga sama, harus dibuat kontras. Landing page Anda, pasangkan alat analitik, ya, seperti Google Analytics. Fungsinya untuk apa? Untuk melacak kinerja halaman arahan Anda, ya, melacak kinerja landing page ini, dan juga mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ini perlu banget, ya, ini sangat penting Anda tautkan Anda pasang Google Analytics. Nah, untuk panduan cara memasang Google Analytics, Anda bisa tonton panduannya di sini. Jadi jangan sampai Anda nggak pasang Google Analytics. Tapi Anda perlu ingat, ya, bahwa setiap halaman landing page atau halaman arahan mungkin akan memiliki kebutuhan khusus berdasarkan tujuan dan penawaran Anda. Jadi nggak semua landing page sama. Ya, Anda bisa tambahkan fitur-fitur lain. Misalnya Anda perlu menambahkan yang namanya storytelling. Kemudian Anda juga bisa memunculkan fitur-fitur lain, ya, seperti portofolio atau location, ya, seperti ini, ya. Kalau emang Anda butuhkan, ya, Anda bisa munculkan. Tapi saya nggak sarankan kalau landing page Anda munculkan ini akan bikin lambat juga, ya, untuk kecepatan dan loadingnya ini akan mempengaruhi, ya. Tapi kalau memang Anda butuhkan, ya, silakan, ya. Kemudian nah ini, ya, untuk halaman fak ini Anda bisa gunakan, ya. Kalau emang Anda memerlukan, Anda bisa gunakan ini. Untuk service juga sama, ya. Jadi silakan Anda explore kalau Anda ingin menambahkan fitur-fitur lain. Misalnya kita akan tambahkan di sini ini, ya. Kita close, ya. Di bagian bawah ini saya akan tambahkan, misalnya kita klik blog, saya di sini coba akan pilih misalnya ini call to action. Ya, saya akan masukkan ini misalnya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan kontennya, ya. Kita buat kontennya, kemudian kita aplikasikan di sini, kita ubah ini diubah, ya, gambarnya bisa diubah menjadi ini misalnya.
Kita akan pilih ini ya, misalnya ya. Kan keren kan? Jadi apapun bisnis Anda bisa terapkan cara membuat landing page ini. Masukkan elemen-elemen penting ini, kemudian Anda bisa tambahkan fitur-fitur lain yang Anda butuhkan yang mungkin Anda butuhkan di bisnis Anda. Dan terakhir, untuk landing page ini juga kita tampilannya harus responsif, karena prioritas pengguna internet itu kan menggunakan Android atau handphone ya. Nah, caranya kita bisa edit di bagian tampilan untuk Androidnya atau HP. Caranya di bagian ini, responsive mode ini kita klik. Nah, ini kita harus edit. Kalau ini kan tampilan desktop. Nah, inilah tampilan untuk Androidnya. Nah, ini kan kurang bagus nih tampilannya ya. Nah, ini ukurannya kita atur ya, kita atur size-nya di bagian typography ini, kita klik. Nah, ini kan 48 gede banget nih, kita kecilin ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini Anda atur ya, Anda atur size-nya ya. Kan terlalu besar nih, dibuat lebih kecil ya, saya 20 gitu ya. Nah, seperti ini, atau 25 ya. Nah, ini juga tinggal diatur ya, disesuaikan aja. Nah, posisi-posisi seperti ini kalau Anda ingin ubah ke tengah ya, klik aja, klik lalu pindahkan ke tengah ya. Nah, ini sama, tinggal Anda ubah ke tengah. Oke, seperti ini ya, tinggal Anda edit aja. Kalau pekerjaan kita sudah selesai, jangan lupa untuk klik update ya, tinggal klik aja. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Untuk melihat tampilannya, kita klik di ikon mata ini atau preview change ini, kita klik. Nah, inilah tampilan dari landing page yang sudah kita buat ya. Keren banget, meskipun dengan tema gratis tapi rasa premium. Dan yang terpenting lagi, landing page ini benar-benar efektif, sehingga ketika kita nanti menggunakan landing page ini untuk menjalankan iklan, insya Allah akan mendapatkan konversi yang tinggi. Oke, semoga panduan ini membantu Anda untuk membuat landing page yang efektif. Dan silakan Anda berkreasi, misalnya ingin menambah fitur-fitur tertentu yang memang dibutuhkan di bisnis Anda. Dan jika Anda ada pertanyaan, silakan Anda komen di kolom komentar, dan insya Allah saya akan berusaha membantu Anda untuk menjawabnya. Dan pastikan juga sebelum Anda publish, Anda tes kecepatan dan loading dari landing page Anda. Untuk optimasi landing page-nya, untuk optimasi kecepatan, Anda juga bisa tonton panduannya di sini. Oke, semoga panduan ini bermanfaat, dan semoga ini menjadi inspirasi untuk membangun bisnis online Anda. Meskipun Anda adalah seorang pemula, Anda nggak perlu takut untuk memulai. Anda nggak perlu takut untuk bermimpi menjadi orang yang sukses di dalam berbisnis di dunia online. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar Anda nggak ketinggalan konten-konten terupdate dari channel saya.